resesi dunia kemungkinan besar akan terjadi ya. Kalau kita lihat dari sekarang ya, kita melihat kan mungkin kita tidak bisa forecast beberapa bulan ke depan, tapi kita bisa lihat bahwa kemungkinan terjadi resesi itu sangat besar, terutama di global ya. Kita nggak bicara Indonesia dulu, tapi kita bicara global. Nah, kalau global, kita bisa melihat dua ekonomi besar adalah Amerika dan China. Nah, kalau kita lihat Amerika juga lagi sibuk naikin suku bunganya supaya mengurangi inflasi. Tapi di saat yang sama, China juga menerapkan yang namanya China COVID Policy, di mana mereka itu close down mereka punya negara supaya mereka bisa mengontrol COVID. Nah, dengan adanya itu, maka akan terjadi perlambatan supply chain di dalam ekonomi kita, yang mana kita tahu bahwa China ini supply barang itu ke banyak negara, dan ketika mereka lockdown, itu yang menyebabkan supply barang jadi terhambat, harganya akan naik, karena prinsip ekonomi sederhana, ketika supply-nya sedikit, maka harga naik. Itu yang terjadi. Dan teman-teman kalau sadar, itu yang dilakukan China selama ini, dan kita melihat Amerika itu juga sudah kelabakan gitu ya, melihat dari apa yang terjadi di saat ini. Nah, apakah ini ibaratnya geopolitical issue gitu ya? Apakah ini cuma China COVID policy ini bukan cuma ibaratnya dia tuh nggak benar-benar gitu ngelakuin China COVID policy? Karena menurut gue pribadi gitu ya, mungkin analisa orang-orang bisa beda, tapi menurut gue pribadi agak aneh di mana satu distrik misalnya, ketika 4 orang, 5 orang COVID gitu, tiba-tiba lockdown semua. Nah, itu kan agak aneh gitu ya di zaman-zaman sekarang. Nah, apakah ini adalah intervensi dari China untuk mengganggu Amerika? We never know. Tapi ini mungkin ada political issue di sana. Makanya kenapa sampai sekarang China tidak buka. Gitu loh. Jadi mungkin teman-teman bisa put that in perspective. Bahwa ini ada dua political country yang memang berkonflik. Gitu. Oke, itu mungkin teman-teman boleh cerna sendiri lah ya gimana kesimpulannya. Ya, Ini mungkin banyak pro kontra juga soal kalau misalnya kita bahas kayak gini nih ya Pak Arvin ya. betul. Bisa ada yang mungkin ya bilang kalau misalnya Cina juga lagi usaha tuh karena properti mangkrak segala macam. Ada Betul. juga yang bilang ya Cina juga lagi membangun kekuatan gitu melawan Amerika ya. Itu banyak lah isunya lah ya. Kita juga ya bener kayak kata Pak Arvin, we never know sebenarnya apa yang terjadi gitu. Oke. Nah, mungkin ini udah banyak kali ya bahas makroekonomi, mungkin sedikit kita bahas soal kripto kok ya. Kripto ini Ya, kalau misalnya kita lihat mungkin setahun terakhir kali ya, setahun terakhir itu udah cukup downtrend parah ya. Mungkin big capsnya pun udah turun bisa 50% mungkin ada kali ya. Kayak ya. Bitcoin ya, gitu-gitu dari sempat 60.000 sampai sekarang Bitcoin jadi 20 ribuan lah ya. Nah, itu sebagai salah seorang investor kripto gitu ya. Kok Arvin tuh ngerasa gimana? Oke, sebenarnya kalau gue bilang bottom dari kripto itu belum berakhir gitu ya. Kalau gue menilai ya, karena gini, lawan dari kripto ada suku bunga. Itu kita tahu sama-sama. Nah, yang menyebabkan naik suku bunga ada inflasi. Makanya teman-teman bisa perhatikan, ketika CPI gitu ya di Amerika Serikat naik, nah itu kriptonya down biasanya. Apalagi lebih dari konsensus. Nah, selain itu suku bunga juga sama. Nah, kapan investasi yang tepat di kripto adalah ibaratnya ketika suku bunga naik atau inflasi naik, tapi kriptonya nggak down. Nah, berarti ada tanda-tanda di mana ada seseorang atau ada big fund yang ibaratnya setuju bahwa titik ini itu sudah terendah. Nah, di situ biasanya. Itu adalah indikasi awal teman-teman mulai boleh DCA ke bawah. Nah, cuma apakah sekarang teman-teman nggak boleh dollar cost averaging dari sekarang? Menurut gua boleh, karena di titik ini pun sudah rendah sebenarnya. Sudah hampir dari top kan udah hampir 50-60%. Jadi sebenarnya untuk invest di kripto saat ini mungkin cukup oke. Tapi teman-teman harus sadar bahwa kripto itu banyak gitu ya, nggak cuma Bitcoin, Ethereum, mungkin banyak gitu ya. Nah teman-teman pilih satu atau dua koin gitu ya. Satu Bitcoin itu udah pasti. Satu lagi altcoins. Terserah altcoinsnya apa, tapi yang teman-teman percaya akan projectnya. Mungkin seperti itu sih insight-nya. Oke, berarti untuk saat ini teman-teman yang masih megang barang itu kayak masih harus bersabar ya, ngelihat portnya Masih makin minus gitu ya. Oke, ini betul, ini betul. mungkin persiapan mental buat teman-teman ya. Jangan stres dulu, jangan gimana, kita masih punya jalan yang panjang gitu buat dilaluin. Oke. Hmm, Tapi kita tahu ya, mungkin kripto tuh potensi kedepannya masih cukup bagus lah ya kok. betul, betul. Oke. Oke, mungkin sebenarnya lebih ke tips sih. Kalau misalnya nanti kita mau averaging di saham gitu atau enggak,
saham itu beda. Kita ngomongin di kripto dulu deh. Gimana cara kita averaging down di kripto nih dengan kondisi yang sekarang? Oke, sebenarnya kan kita nggak pernah tahu gitu ya, damnya sampai kapan. Dan kita nggak bisa memprediksi juga. Mungkin by technical mungkin bisa, tapi belum tentu precise gitu ya. Belum tentu pasti ke arah sana. Nah, daripada kita menebak-nebak gitu ya, lebih baik kita cicil aja setiap bulan gitu kan. Ibaratnya kita nggak usah pusing. Harga berapapun kita cicil aja. Karena dengan catatan ya, dengan catatan kita tahu apa yang kita investasikan. Contoh Bitcoin misalnya, teman-teman invest sama Ethereum, dua ini. Karena teman-teman yakin proyeknya bagus nih, Bitcoin sama Ethereum, pasti digunain. Ya sudah, teman-teman invest aja setiap bulan, cicil aja. Mungkin cicil dalam modal yang kecil aja. Maksudnya sisihkan mungkin sekitar 5% dari penghasilan tuh oke. Jadi cicil aja setiap bulan. Ibarat kita dapat penghasilan gitu, dapat gaji. Mungkin 2,5% di Bitcoin, 2,5% di Ethereum, it's okay gitu loh. Maksudnya setiap bulan lakuin itu terus aja. Karena anyway, dollar cost averaging itu akan jauh lebih baik daripada kita nembak di satu harga. Itu pasti, karena itu by teori udah benar gitu. Cuma tinggal masalah kita kuat-kuatan lihat portofolio aja yang merah gitu aja sih sebenarnya ya. Oke. Nah, kalau misalnya mungkin tips untuk masuk di saham, apakah sama kok? Kita dollar cost averaging ini kita ngomongin soal topiknya investment kok ya. Ya, Nah, bukan di kondisi sekarang kita udah boleh juga nih DCA nih di saham-saham yang kita tahu itu bagus. oke. Kalau di saham mungkin agak sedikit berbeda ya. Kalau di saham itu kita memilih saham-saham yang membagi dividen. Jadi satu kinerjanya bagus, yang kedua bagi dividen. Nah, ini dua kunci yang penting. Karena kalau dia misalnya at least ya, kita tahu performanya bagus, at least itu mengurangi resiko kita bahwa harga sahamnya turunnya signifikan banget. Kita nggak ngomong turun gitu ya. Turun tuh kemungkinan ada, tapi nggak sampai ARB, karena dia punya fundamental. Itu satu. Yang kedua, dia harus bagi dividen. Kenapa? Karena bisa aja, misalnya contoh kita di saham A gitu ya, sentimennya lagi nggak ada, tapi earnings-nya dia bagus. Nah, itu yang menyebabkan dividen yield-nya kan tinggi karena harga sahamnya masih di bawah. Nah, itu kita punya kesempatan untuk ibaratnya cicil supaya kita dapat dividen yield yang jauh lebih besar. Jadi, dua hal yang teman-teman harus tahu. Satu bagi dividen, satu punya kinerja yang baik. Meskipun dalam kondisi ekonomi apapun. Kecuali teman-teman main di saham yang siklikal ya. Kita ngomong batu bara itu siklikal. CPO itu siklikal. Nah, itu teman-teman harus tahu siklusnya kapan dia bagus, kapan dia jelek. Yaitu sih. Dividen yield yang bagus tuh di range berapa persen kok? Oke, dividen yield yang bagus ya. Kalau bisa dapat 2 kali deposito, itu bagus. Kalau bisa dapat 2 kali ya. 2 kali deposito itu bagus. Biasanya sekitar di atas 7% lah. Itu udah oke banget gitu ya. Maksudnya kita mau dapat dari mana gitu di atas 7%. Jarang gitu. Oke. Di atas 7% ya. Oke. Mungkin terakhir kok, kira-kira ada nggak watchlist yang Corvin lagi pantau gitu ya, yang mungkin bisa dibagi ke teman-teman gitu nanti buat mereka invest gitu ya. Mungkin DCA gimana? Oke. Kalau aku personally untuk invest mungkin agak beda ya. Mungkin kalau dollar cost averaging mungkin kita bisa cicil aja big banks itu kita bisa cicil gitu ya. Dollar cost averaging itu boleh. Mungkin kalau sektor-sektor yang mungkin akan cenderung gerak ke depan gitu ya. Mungkin teman-teman bisa pertimbangin properti itu oke, karena gini, analisanya adalah kita kan negara komoditas, dan memang komoditas tuh lagi naik-naiknya gitu ya. Dua komoditas paling besar tuh ada coal dan CPO. Ini kita kalau lihat datanya, memang ekspor tertinggi itu dari coal dan CPO. Nah, ibaratnya gini, ketika inflasi tinggi, maka orang-orang yang manen CPO, ibaratnya ngeruk coal gitu ya, dan jual ke luar negeri, mereka kan cuan habis-habisan kan. Maksudnya dari harga 100 jadi $400 batu baranya, CPO-nya dari berapa bisa terbang jadi 7.000, meskipun sekarang koreksi di 4.000, tapi harga still high. Nah, jadi sebenarnya mereka tuh panen gede. Nah, ketika mereka punya ibaratnya cash-nya gitu ya, mereka akan invest di suatu aset yang sifatnya real, kebanyakan gitu ya. Contohnya properti. Properti itu adalah, teman-teman bisa perhatikan korelasinya. Ketika inflasi terjadi karena komoditas, yang berikutnya apa biasanya cycle-nya? Properti biasanya. Teman-teman bisa lihat ASRI dari 100 jadi 1.000. Ya, itu sudah multi-bagger berapa kali. BSDE gitu ya, yang masih PBV-nya masih rendah, yang blue chip gitu.
itu 900 bisa terbang sampai 1000 lebih gitu, 1800 itu sudah 2 kali pada blue chip. Nah, itu teman-teman bisa pertimbangin. Satu lagi adalah konstruksi. Mungkin teman-teman bisa pertimbangin konstruksi ini karena terkait dengan pembangunan IKN. Karena pembangunan IKN kan ibaratnya sudah groundbreaking nih. Nah, pasti akan ada proyek-proyek ke depannya kan. Dan APBN tahun depan itu lebih berat ke konstruksi karena konstruksi ini sudah lama nggak jalan. Nah, ini konstruksi ini baru mulai lah. Jadi mereka akan dapat kontrak-kontrak baru yang akan menyelesaikan ibaratnya utang-utangnya mereka. Karena utangnya mereka kan sangat gede kan. Dan beberapa konstruksi itu sudah melakukan, ada beberapa yang sudah rencana melakukan right issue untuk beresin utangnya. Jadi ini akan menjadi menarik gitu di tahun depan. Jadi dua sektor ini mungkin bisa dipertimbangkan karena mereka cenderung under value saat ini. Berarti untuk jangka waktunya sekitar setahun ya? Kalau bisa lebih panjang daripada itu kok? Kalau gue ngelihat sih, kalau dari flow ya, properti dan konstruksi itu sudah ada flow ya, dari bahkan even dari bulan lalu. Tapi kan barusan terbang kan barusan. Sebenarnya terbang ini menurut gue adalah baru awal sebenarnya. Ini baru mulai. Nah, kalau teman-teman ibaratnya baru mau masuk atau ketinggalan, cari koreksinya aja. Nah, itu yang gue bilang. Ketika nanti market panik gitu ya, itu ada kesempatan teman-teman untuk beli gitu. Oke. Mungkin terakhir banget deh. Ini ada nggak nih tips buat teman-teman nonton ini? Mungkin untuk invest gimana supaya bisa jadi kayak Ko Arvin gini nih, pengetahuan banyak, berpengalaman gitu. Oke, gini, mungkin banyak yang tanya juga ya, mungkin di IG Live juga begitu, banyak banget yang tanya. Tapi prinsipnya adalah sering-sering ketemu orang, sering-sering belajar sama orang gitu ya. Even kayak gua pun, maksudnya tidak semua industri gua ngerti gitu. Dan gua sering banget ngomong sama orang-orang, misalnya let's say orang itu kerja di bidang konstruksi. Nah, gua tanya, oh bisnis konstruksi itu begini, cara kerjanya begini. Dan sering-sering baca report gitu ya. Kadang report tuh membantu banget gitu. Maksudnya dalam arti kita ngerti sense of business-nya. Oh, ini tuh begini. Nanti kalau suku bunga naik, ini yang kena gitu ya. Nah, kalau teman-teman misalnya contoh nggak ngerti nih, tiba-tiba nggak ngerti terus masuk ke dunia itu, terus nggak ngerti nih. Nah, teman-teman akan bingung ketika terjadi berita apa gitu. Teman-teman nggak tahu korelasinya kemana dan saham apa yang punya potensi. Sektor apa yang punya potensi gitu. Nah, kalau menurut gue adalah satu belajar terus, yang kedua adalah tetap belinya pada saat rendah dan jual di saat tinggi. Jangan beli pada saat tinggi nanti jualnya pas rendah. Itu kebanyakan orang begitu. Ketika orang sudah ibaratnya cari saham yang punya potensi, belum diomongin orang, tapi dia punya potensi ke depan. Nah, itu biasanya diamond di situ. Ada berlian lah di situ. Bukan di tempat yang rame, teman-teman nyari gitu. Kecuali teman-teman mau scalping ya, it's okay. Tapi kalau mau invest, jangan mengejar kereta lah ibaratnya. Kita suka dapat harga murah, even kita beli baju, beli handphone kalau bisa diskon kan kenapa enggak? Ya sama. Beli saham itu juga sama. Seperti itu. Dan kita itu beli bisnis ya, bukan beli ticker code. Misalnya contoh beli BSDE. Kita cuma beli BSDE. Enggak gitu. Kita itu beli bisnisnya BSDE gitu. Itu ya teman-teman. Mungkin itu aja. Oke, thank you Ko Arvin buat sharingnya malam ini. Ini berguna banget ini ya. Banyak banget ini ilmu yang nggak bisa dicari di mungkin di bacaan gitu di buku kalian. Oke, thank you Ko Arvin. Thank you juga buat teman-teman